dan selama dia melakukan pemberian pada orang lain begitu. Jadi angka 70% ini merupakan satu angka yang sangat bagus, kan lebih dari setengah. Ya, ini 3/4 ini, nyaris 3/4 ya. Jadi orang-orang yang membiasakan hidupnya itu memberi dari berbagai macam hal yang 4 tadi, ternyata mereka terhindar dari stres yang berat maksudnya dibandingkan dengan kelompok yang tanpa perlakuan. Dan kalau saya baca ini artikel lebih lanjut katanya, tapi ini mungkin ya agak unik juga. Katanya mereka yang sering memberi itu angka kematiannya itu lebih rendah daripada kelompok yang tanpa sering memberi. Ini kelompoknya di sini kan, between stress and mortality dan angka kematian. Jadi sahabat-sahabat semua, karena ini memang saya bacanya tidak terlalu banyak, hanya satu artikel. Saya katakan ini juga ada dampak lah paling tidak bagi kita ya, bahwa kita memberi, selain kita bahagia, kita juga bisa membahagiakan, dan ketika kebahagiaan tersebut ada, maka stresor yang ada dalam diri kita itu jauh menurun. Angkanya kan 70% tuh, jadi sangat besar. Luar biasa, luar biasa, hampir 3/4-nya ya. Jadi ayo mumpung Idul Kurban, kita mulai maksimalkan berkurban dengan kurban yang terbaik, dengan cara teraman ya, yang tidak menimbulkan kerugian bagi yang lain secara tidak perlu menurut ilmunya. Dan kalaupun kita mau ambil esensinya, tidak cukup kita hanya berkurban hewan, tapi juga mulai kita berkorban waktu, tenaga, pikiran, dan apa saja yang manfaat ya, dengan serius ini ya, memaksimalkan potensi kita untuk bisa berbuat baik. Mungkin ada dengan tenaga, atau mempersilahkan, atau senyuman, atau kata-kata baik, atau motivasi ya, kata-kata yang menyemangati. Rasakanlah kalau kita lakukan dengan ikhlas ya, nyaman. Kita tuh nyaman, dan orang lain juga akan ke bawah nyaman. Kita dapat solusi, orang lain juga dapat solusi ya. Mudah-mudahan obrolan kurban kita ini bisa kita perlebar ke makna yang lebih hakiki ya, sehingga situasi aturan-aturan itu tidak sampai mengotori hati kita ya. Tetap kita semangat berkurban, tetap mengajak yang lain berkurban dengan berbagai hal yang positif. Gimana tuh, setuju gitu? Ya, setuju. Semangat terus dalam situasi apapun ya. Ya, Allah itu menguji segala sesuatu itu pasti ada hikmah yang bisa kita ambil, yang mungkin hikmah itu lebih besar dan tidak pernah kita terpikirkan ketika dalam keadaan normal. Nah, benar. Banyak juga penelitian tahun kemarin tuh waktu kita berkurban pertama kali pada pandemi, mudah-mudahan ini tahun terakhir kurban dalam pandemi kita ini, banyak sekali ternyata cara menyembelih yang melibatkan sangat banyak orang, dan menurut teman-teman kita dokter hewan itu mungkin tidak hewani, atau kalau kita kan manusiawi ya, tidak hewani atau tidak etis gitulah perlakuan terhadap hewan. Nah, ternyata dengan qadarullah kemarin, dengan pandemi ini di mana orang dibatasi, teknik-teknik misalnya menyembelih, ternyata itu bisa lebih bagus. Hanya 3 orang, bahkan ada yang 2 orang dengan teknik pengikatan tertentu, itu hewan kurban itu bisa jatuh dalam keadaan lebih rileks gitu ya, dan dipotong. Itu ternyata ilmu tuh yang bisa kita peroleh. Dan kalau kita kayaknya seperti hari-hari biasa gitu, sama aja dirubung mungkin oleh 6 orang, 7 orang, ada yang diinjak dan lain sebagainya. Kemudian juga tata cara pengolahan hewan kurbannya. Dari tahun kemarin juga kita sangat dapat ilmu dari teman-teman dokter hewan. Ternyata ilmu ini meluas dengan adanya pembatasan ini. Ilmu misalnya bagaimana cara mencuci daging, kemudian cara mencuci daleman atau jeroan begitu, kemudian juga cara parting, membagi yang efisien sehingga kotoran itu tidak tercampur dengan dagingnya dan lain sebagainya. Qadarullah dengan pandemi ini, bagi mereka yang mengambil pelajaran, justru ilmu itu sangat banyak yang tidak
terpikirkan kalau kita dalam kondisi normal itu Pastilah Allah menciptakan keadaan seperti ini akan mengajari kita banyak hal ya, banyak luar biasa. Makanya selain kita waspada terhadap COVID, selain kita juga meningkatkan kualitas kesehatan kita, juga kita bertafakur berat nih mencari hikmah ya, sehingga nanti kalau suatu saat COVID ini berakhir, kualitas kita bisa bagus, kualitas keyakinan, kualitas ibadah, kualitas produktivitas kita bermanfaat, juga kualitas kita mencari solusi